Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andul Fasuliana, Stambuk 083 2018 0090, kelas C5 Metode Penelitian Agribisnis. Saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Tren dan Estimasi Harga Padi Sawah di Desa Mario, Kecamatan Liburan, Kabupaten Bone. Latar belakang. Salah satu subsektor pertanian yang paling sering diproduksi adalah pangan. Pangan merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting bagi kehidupan setiap insan, baik secara fisiologi, psikologis, sosial maupun antropologis. Pangan selalu terkait dengan upaya manusia mempertahankan hidupnya. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia sejak Orde Baru sangat memperhatikan peranan strategis pangan dalam pembangunan nasional. Sebagai hasil dari upaya yang terus-menerus, pada tahun 1984 Indonesia telah mencapai swasembada beras, dan upaya tersebut terus ditingkatkan untuk mencapai swasembada pangan. Padi merupakan tanaman yang sudah sangat dikenal oleh seluruh kalangan masyarakat. Tanaman ini menjadi salah satu tanaman yang sangat dibutuhkan sebagai sumber makanan pokok, yaitu beras. Seperti pada sebuah kasus, pernah terjadi musim kemarau yang amat sangat panjang yang membuat petani mengalami kerugian yang sangat besar. Padi yang mereka tanam tidak mendapatkan hasil yang memuaskan. Ada petani yang menanam padi sebanyak 2 karung sebagai benih, akan tetapi karena musim kemarau yang begitu panjang, maka petani mengalami masa paceklik. Hasil panen para petani tidak sebanding dengan modal yang mereka gunakan, beserta kerja keras yang mereka lakukan. Hasil produksi para petani kadang ada yang tidak cukup untuk membayarkan hutang-hutang mereka, seperti hutang pupuk dan pestisida yang akan dibayarkan setelah panen. Ada pula masa-masa di mana petani mengalami masa panen raya, yang di mana para petani mendapatkan hasil panen yang begitu melimpah dan sangat memuaskan. Hasil panen para petani bukan hanya untuk membayar hutang-hutang mereka, tetapi juga bisa memenuhi keperluan keluarga mereka. Ketika petani mengalami masa panen raya, para petani biasanya melakukan sebuah pesta panen, mulai dari yang kecil hingga pesta panen besar-besaran di kampung halaman mereka. Di Desa Mario, Kecamatan Liburan, Kabupaten Bone, padi atau beras juga menjadi sumber tanaman pangan yang sangat diusahakan pertumbuhannya. Hal ini dikarenakan rata-rata penduduk Desa Mario menjadikan beras sebagai makanan pokok. Dari segi ekonomi, sebenarnya petani Indonesia, khususnya di Desa Mario, tidak ada lagi yang miskin atau berkekurangan, karena setiap produksi produk mereka otomatis akan dibeli oleh para pedagang pengumpul maupun pedagang antar daerah yang kemudian diangkut dan dijual kembali ke pedagang provinsi. Namun hasil dari produksi itu tidak memberikan keuntungan yang banyak bagi petani. Oleh karena itu, para petani harus lebih memahami akan keuntungan usaha tani padi mereka agar mencapai hasil yang maksimal. Berdasarkan latar belakang, dapat diangkat 2 rumusan masalah, yaitu bagaimana tren perkembangan produksi padi pada tahun 2020-2021 di Desa Mario, Kecamatan Liburan, Kabupaten Bone, dan bagaimana estimasi harga padi pada tahun 2020-2021 di Desa Mario, Kecamatan Liburan, Kabupaten Bone. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu pertama menganalisis tren perkembangan produksi padi tahun 2020-2021 di Desa Mario, Kecamatan Liburan, Kabupaten Bone. Yang kedua, menganalisis estimasi harga padi tahun 2020-2021 di Desa Mario, Kecamatan Liburan, Kabupaten Bone. Tinjauan. Pertama, padi yang dengan nama latinnya itu Oryza sativa. Padi adalah sejenis tumbuhan yang sangat mudah ditemukan. Apabila kita yang tinggal di pedesaan, hamparan persawahan dipenuhi dengan tanaman padi. Hampir setengah dari penduduk dunia, terutama dari negara berkembang, termasuk Indonesia, sebagian besar menjadikan padi sebagai bahan makanan pokok yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan pangannya setiap hari. Hal tersebut menjadikan tanaman padi mempunyai nilai spiritual, budaya, ekonomi, maupun politik bagi bangsa Indonesia karena dapat memenuhi hajat hidup banyak orang. Berikutnya, peramalan.
Peramalan atau forecasting adalah kegiatan yang memperkirakan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Peramalan diperlukan karena adanya perbedaan waktu antara kesadaran akan dibutuhkannya suatu kebijakan baru dengan waktu pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam usaha mengetahui atau melihat perkembangan di masa depan, peramalan dibutuhkan untuk menentukan kapan suatu peristiwa akan terjadi atau suatu kebutuhan akan timbul sehingga dapat dipersiapkan kebijakan atau tindakan-tindakan yang perlu dilakukan. Dalam penelitian, di mana salah satu tujuan penelitian adalah analisa terhadap situasi dan kondisi yang berlaku sekarang atau tingkah laku dari sesuatu yang diteliti, seperti permintaan, penjualan, dan produksi. Peramalan dapat dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif. Pengukuran secara kuantitatif menggunakan metode statistik, sedangkan pengukuran secara kualitatif berdasarkan pendapat dari yang melakukan peramalan. Peramalan juga dikenal dengan istilah prakiraan dan prediksi. Apabila dilihat dari sifat penyusunannya, maka peramalan dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama itu peramalan yang subjektif, yaitu peramalan yang didasarkan atas perasaan atau intuisi dari orang yang menyusun ramalan. Dalam hal ini, pandangan dari orang yang menyusun peramalan sangat menentukan baik tidaknya hasil ramalan tersebut. Yang kedua, peramalan secara objektif, yaitu peramalan yang didasarkan atas data yang relevan pada masa lalu, dengan menggunakan teknik-teknik atau metode-metode dalam penganalisaan data tersebut. Berdasarkan horizon waktu, peramalan dapat dikelompokkan dalam 3 bagian. Yang pertama, peramalan jangka panjang, yaitu peramalan yang mencakup waktu yang lebih besar dari 8 bulan. Misalnya, peramalan yang diperlukan dalam kaitannya dengan peramalan modal, perencanaan fasilitas, dan perencanaan untuk kegiatan litbang. Yang kedua, peramalan jangka menengah, yaitu peramalan yang mencakup waktu antara 3 sampai 18 bulan. Misalnya, peramalan untuk perencanaan penjualan, perencanaan produksi, dan perencanaan tenaga kerja tidak tetap. Dan yang ketiga, peramalan jangka pendek. Peramalan jangka pendek ini merupakan peramalan untuk jangka waktu kurang dari 3 bulan. Misalnya, peramalan dalam hubungannya dengan perencanaan pembelian material, penjadwalan kerja, dan penugasan karyawan. Peramalan yang baik adalah peramalan yang dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah atau prosedur penyusunan yang baik. Pada dasarnya ada 3 langkah peramalan yang penting. Yang pertama itu menganalisa data yang lalu. Tahap ini berguna untuk pola yang terjadi pada masa yang lalu. Yang kedua, menentukan metode yang dipergunakan. Dan yang ketiga, memproyeksikan data yang lalu dengan menggunakan metode yang dipergunakan dan mempertimbangkan adanya beberapa faktor perubahan. Salah satu aspek penting dari pemilihan teknik peramalan yang sesuai dari data time series adalah dengan memperhatikan jenis pola data yang berbeda. Ada 4 jenis yang umum. Yang pertama, horizontal. Pola horizontal terjadi ketika data observasi berfluktuasi dari sekitar nilai rata-rata yang konstan. Tipe ini disebut juga pola stasioner. Fluktuasi ini merupakan akibat dari berbagai peristiwa yang masing-masing tidak berpengaruh, namun jika efeknya dikombinasikan akan menjadi besar. Pola musiman. Yang kedua, pola musiman. Pola ini terjadi ketika data observasi dipengaruhi oleh faktor musiman. Komponen musiman mengacu pada suatu pola perubahan yang berulang dengan sendirinya dari tahun ke tahun. Fluktuasi musiman ini umumnya terjadi setiap minggu, bulan, dan triwulan. Yang ketiga, pola siklik. Pola siklik terjadi ketika data observasi terlihat naik turun dalam periode waktu yang tidak tetap. Komponen siklik mirip fluktuasi gelombang di sekitar tren yang sering dipengaruhi kondisi ekonomi. Kondisi siklus umumnya ditemukan pada analisis jangka panjang seperti peramalan perubahan yang terikat dengan siklus hidup produk. Dan yang terakhir itu tren, pola kecenderungan atau tren. Pola tren terbentuk ketika ada observasi terlihat meningkat atau menurun
dalam periode waktu yang lebih panjang. Tren merupakan komponen jangka panjang yang mendasari pertumbuhan atau penurunan data time series. Tren dapat disebabkan oleh pertumbuhan populasi, inflasi, perubahan teknologi, dan peningkatan produktivitas. Harga. Harga adalah ukuran terhadap besar kecilnya nilai kepuasan seseorang terhadap produk yang dibelinya. Seseorang akan berani membayar suatu produk dengan harga yang mahal apabila dia menilai kepuasan yang diharapkannya terhadap produk yang akan dibelinya itu tinggi. Sebaliknya, apabila seseorang itu menilai kepuasannya terhadap suatu produk itu rendah, maka dia tidak akan bersedia untuk membayar produk itu dengan harga yang mahal. Perkembangan harga padi. Harga gabah padi kering panen atau GKP dan gabah padi kering giling atau GKG di Indonesia cenderung terus mengalami penurunan. Demikian juga dengan harga beras di penggilingan. Hal yang menjadi pemicu adalah curah hujan yang cukup tinggi yang menyebabkan kualitas gabah yang dihasilkan kurang baik. Bahkan di beberapa wilayah gabah padi hasil panen petani tidak dapat dikeringkan secara alami dengan menggunakan sinar matahari. Petani akan menjual hasil panennya kepada pembeli atau tengkulak yang memiliki alat pengering, dan tentu harga gabah padi yang basah akan dibeli dengan harga yang lebih murah. Berikutnya, kerangka pikir. Penelitian yang akan dilakukan pada komoditas padi ini akan dimulai pada penelitian mengenai harga yang kemudian akan dilanjutkan dengan fluktuasi yang menunjukkan naik turunnya harga karena pengaruh permintaan dan penawaran. Dan terakhir itu tren harga padi yang seringkali merugikan petani daripada pedagang karena petani tidak mengatur waktu penjualannya untuk mendapatkan harga jual yang lebih menguntungkan. Selanjutnya, metode penelitian. Waktu dan lokasi penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan September 2021 sampai dengan November 2021 di Desa Mario, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone. Teknik penentuan sampel. Penentuan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sampel acak sederhana atau simple random sampling, yang artinya semua populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Adapun jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 50 orang atau 10% dari jumlah populasi sebanyak 500 orang. Jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif yaitu data yang menggunakan simbol angka yang berbentuk perhitungan dengan buatan Microsoft Excel dan SPSS yang berupa keterangan atau informasi yang disajikan dalam bentuk angka atau bilangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari beberapa sumber, yaitu melalui lembaga atau instansi pemerintah mengenai data harga padi. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Sulawesi Selatan. Teknik pengumpulan data. Yang pertama itu observasi, yaitu cara pengumpulan data dengan mengamati langsung di lapangan. Yang kedua wawancara, yaitu melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang berkompeten. Dan ketiga itu dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data dengan jalan mengumpulkan data melalui keterangan secara tertulis yang merupakan dokumen-dokumen yang hubungannya dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Teknik analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series, yaitu nilai-nilai suatu variabel yang berurutan waktu seperti hari, minggu, bulan, dan tahun. Ada 4 faktor yang mempengaruhi data time series. Dalam data ekonomi, biasanya kita mendapatkan adanya fluktuasi atau variasi dari waktu ke waktu atau disebut dengan time series. Variasi ini biasanya disebabkan oleh adanya faktor tren. Tren adalah keadaan data yang menaik atau menurun dari waktu ke waktu. Adapun rumusnya yaitu Y sama dengan A ditambah BX, di mana Y merupakan variabel yang diramalkan atau harga padi di Desa Mario, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone. A merupakan intercept konstanta atau nilai Y apabila X sama dengan 0.
dan B merupakan besaran perubahan variabel Y yang terjadi setiap perubahan satu unit variabel, sedangkan X merupakan periode waktu. Itulah tadi hasil presentasi proposal saya yang berjudul analisis tren dan estimasi harga komoditas padi sawah di Desa Mario, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.